Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, saya akan mempresentasikan laporan orientasi PPPK, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi PPPK Rumah Sakit Umum Daerah Walet, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, tentang pengetahuan ASI eksklusif pada pasien ruang nifas RSUD Walet pada tahun 2025 sampai tahun 2029, disusun oleh saya sendiri, Raden Elin Herlianawati AM Kep, NIP 1991 0227 202421 2001. Bidang terampil RSUD Walet Kabupaten Cirebon. Pendahuluan 1. Latar belakang orientasi PPPK. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dijelaskan bahwa ASN yang bekerja pada instansi pemerintah dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam berinovasi, membuat suatu kegiatan yang mengedepankan kebijakan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yang mempunyai tingkat kompetensi serta inovasi yang bagus, mampu mengembangkan ide kreativitas, serta melaksanakan kinerja dari tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Pemerintah Kabupaten Cirebon selaku organisasi pemerintah daerah atau PD yang membuka rekrutmen PPPK juga memiliki kewajiban melakukan orientasi. Dasar hukumnya adalah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara atau LAN nomor 289-PDP-07-2022. 2. Latar belakang isu yang diambil. Kurangnya pengetahuan ibu setelah melahirkan tentang ASI eksklusif, manfaat ASI eksklusif, pendidikan kesehatan tentang teknik menyusui dan teknik breast care. Maksud dan tujuan. Maksud dari orientasi ini adalah peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sedangkan tujuannya adalah 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN, 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat, 4. Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat. Pembelajaran dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing secara metode blended learning, sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui website eBangkom Elmu dari tanggal 10 Maret sampai 14 April 2025. Visi misi Kabupaten Cirebon. Visinya adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misinya adalah Kabupaten Cirebon bersih, Kabupaten Cirebon inovatif, Kabupaten Cirebon maju, Kabupaten Cirebon agamis, Kabupaten Cirebon aman. Motonya adalah rame inggawe suci pamrih, artinya banyak bekerja tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya ini adalah SOTK Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Berikutnya adalah SOTK Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Manajemen Kepegawaian PPPK. 1. Penetapan kebutuhan. 2. Pengadaan PPPK. 3. Penilaian kinerja PPPK. 4. Hak dan kewajiban. 5. Gaji dan tunjangan PPPK. 6. Pengembangan kompetensi PPPK. 7. Pemberian penghargaan kepada PPPK. 8. Disiplin. 9. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK. 10. Perlindungan kepada PPPK. Renstra RSUD Walet. Rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah Walet Kabupaten Cirebon melibatkan seluruh komponen yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah serta membentuk sebuah tim khusus sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tahunan RSUD Walet. Visi RSUD Walet yaitu menjadi rumah sakit berbudaya yang unggul dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian, yang bereputasi nasional dengan berlandaskan kedokteran berbasis masyarakat menuju Cirebon sejahtera pada tahun 2025. Misi RSUD Walet yaitu 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau yang berorientasi pada keselamatan pasien dengan menyertakan peran aktif masyarakat.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan SDM kesehatan berkualitas dengan kompetensi yang sesuai standar nasional dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. 3. Menyelenggarakan penelitian peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran kesehatan atau IPTEK Dokes yang dapat berkontribusi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Ini adalah SOTK Rumah Sakit Umum Daerah Walet Kabupaten Cirebon. Tupoksi PPPK, tugas pokok pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Selain itu, PPPK juga bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tupoksi bidang terampil itu sendiri adalah 1. Memantau kesehatan ibu hamil. 2. Mendampingi proses persalinan. 3. Memberikan imunisasi kepada bayi dan balita. 4. Memberikan pelayanan kesehatan reproduksi. 5. Melakukan pelayanan keluarga berencana. 6. Melakukan pelayanan kesehatan bayi dan anak. 7. Melakukan pelayanan kesehatan masyarakat. 8. Menangani kasus patologis kegawat daruratan kebidanan. 9. Mengkaji ibu hamil secara fisiologis. 10. Memeriksa laboratorium pada ruang pelayanan. 11. Membuat perencanaan asuhan kebidanan pada kasus fisiologis berdasarkan kesimpulan. 12. Membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan hasil pengkajian. 13. Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain. 14. Menyusun rencana operasional asuhan kebidanan. 15. Mempersiapkan alat dan obat. 16. Mempersiapkan tindakan operatif ginekologi dan obstetri pada kasus kecil. Rencana hasil kerja PPPK selama kontrak. Nomor 1. Kegiatannya adalah melakukan konseling informasi dan edukasi atau KIE tentang ASI eksklusif kepada ibu pasca melahirkan. Tujuan kinerja, meningkatkan pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif. Indikator pencapaian, tercapainya 100% dari 30 pasien yang diberikan konseling. Waktu perolehan, April 2025 sampai dengan April 2029. Nomor 2, kegiatannya, memberikan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE tentang teknik menyusui yang benar pada ibu menyusui. Tujuan kinerja, meningkatkan pengetahuan ibu menyusui tentang teknik menyusui yang benar. Indikator pencapaian, ibu memahami dan dapat melakukan teknik menyusui dengan benar. Waktu perolehan April 2025 sampai dengan April 2029. Nomor 3, kegiatannya adalah melakukan pelayanan perawatan payudara atau breast care pada ibu pasca melahirkan. Tujuan kinerja, meningkatkan pengetahuan ibu mengenai perawatan payudara atau breast care. Indikator pencapaian, ibu bisa melakukan perawatan payudara atau breast care sendiri di rumah. Waktu perolehan April 2025 sampai dengan April 2029. Nomor 4, kegiatannya adalah membuat media leaflet tentang ASI eksklusif. Tujuan kinerja, tersedianya medium informasi dalam bentuk leaflet. Indikator pencapaian, pasien dan keluarga menerima leaflet tentang ASI eksklusif. Waktu perolehan April 2025 sampai dengan April 2029. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi rencana aksi yang saya lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Walet. Berikut ini adalah video saat saya melakukan konseling kepada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Walet. Ini ASI eksklusif 6 bulan, ya. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak bayi lahir selama 6 bulan. Ya, kalau lebih dari 6 bulan itu sudah boleh. Biasanya sampai 2 tahun lebih ya. Terus jangan ada tambahan makanan atau minuman lain. Jadi hanya air susu itu aja. Ya, ini untuk penyimpanan ASI perah. Barang-barang ibunya kerja kan nggak? Kerja ya, nanti bisa ASInya itu diperas ya. Nanti simpan di dalam ruangan bisa, ini berapa jam, 4 jam. Kalau di kulkas ada 4 sampai 6 jam penyimpanan. Freezer di kulkas 1 pintu itu 2 minggu ya expirednya, masih medium ya. Freezer lemari es
dikasih waktu itu 3 sampai 6 bulan. Jadi nanti setiap dipelah itu dimasukin ke, biasanya ada wadahnya ya, dimasukin ke freezer, dinamain di tanggaran ya. Terus ini untuk manfaat ASI bagi bayi ibu. Jadi bayi ibu itu kalau misalnya selama 6 bulan dapat ASI gitu, antibodinya lengkap, tidak mudah sakit ya. Terus mencegah kematian mendadak pada bayi, meningkatkan kecerdasan pada bayi ya itu ya. Kalau untuk ibunya itu mengurangi resiko kanker payudara, terus menunda kehamilan bisa, mengurangi perdarahan setelah pasca melahirkan, mempercepat pemulihan rahim ibu. Gitu. Kalau untuk keluarga mungkin ekonominya lebih berkurang gitu ya, jadi nggak cepat boros. Kalau ASI formula kan, kalau susu formula itu boros banget kan ya buat biayanya ya gitu. Kalau untuk cara menyusuinya ibu sudah tahu. Nah, cara menyusuinya tentunya bila dari bayinya, jadi posisikan lurus ya. Nah, jadi si areola ibu itu yang hitam-hitam masuk ke mulut bayi semuanya gitu. Itu menyusuinya itu ibu 2 jam sekali. Jadi kalau si bayi lagi tidur itu dibangunkan. Jangan kalau misalnya bayinya tidur pula sudah biarin aja. Jangan ya, itu 2 jam sekali bangunkan, ibu susuin gitu. Kalau misalnya air susunya udah mengenang, udah penuh banget, ibu pompa. Ya, simpan di kulkas ibu, dinamain tanggarin ya. Gitu. Kalau misalnya udah bengkak nih, kan sakit tuh dipompa. Dikompres dulu pakai air hangat, terus dipompa biar nggak begitu sakit. Gitu. Ya bu ya, udah paham ibu. Terima kasih ibu. Ya. Berikut ini adalah leaflet yang saya gunakan saat konseling kepada pasien mengenai ASI eksklusif. Saran dan kesimpulan. Saran 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM sebaiknya cara berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan orientasi bagi PPPK untuk meningkatkan kompetensi PPPK. 2. Setelah kita mengikuti orientasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN PPPK. 3. Dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Kabupaten Cirebon. 4. Mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.